Bolehkah meminum sperma pasangan kita? Tolong diuraikan Ustaz. Sperma dalam agama Islam tidak dihitung najis. Sperma tidak najis dalam Islam. Salam damai sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Pada video kali ini kita kembali mereaction video-video TikTok dengan random lagi. Dan dalam video-video ini nanti silakan berikan tanggapan-tanggapan kalian di kolom komentar. Tentu yang saya harapkan kalian bisa berkomentar dengan positif. Jadi kita menanggapinya dengan baik-baik aja, jangan berikan tanggapan atau komentar yang negatif. Bagi kalian yang selalu suka untuk menonton video-video dari saya, silakan tekan like dan juga nyalakan lonceng untuk channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Liyata Official. Oke, langsung aja kita pada video-videonya. Bolehkah meminum sperma pasangan kita? Tolong diuraikan Ustaz. Sperma dalam agama Islam tidak dihitung najis. Sperma tidak najis dalam Islam. Makanya dalam hadis Bukhari dijelaskan, Nabi Aisyah radhiyallahu anha pernah mengerok sisa sperma di celana Nabi, di sarung Nabi SAW, dikerok ya, tidak dicuci, dikerok saja yang kering dikeluarkan, lalu Nabi SAW gunakan kain tersebut untuk sholat. Dari hadis ini ulama fikih sepakat mengatakan sperma itu tidak najis. Nah, tentu dianjurkan agar tidak sampai menelan, tapi kalau itu pun terjadi, sebagian ulama fikih mengatakan karena dia tidak najis maka tidak ada masalah. Saya kurang tahu ya, apakah memang seperti itu diajarannya atau kenapa juga harus itu terus yang dibahas? Silakan kalian berkomentar. Kita next pada video berikutnya. Ada orang yang mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas. Kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Adanya hujan yang menciptakan siapa? Allah. Yang menurunkan hujan Allah. Bukan karena cuaca panas, bukan karena uap, bukan karena yang lain. Jadi mereka ini menulis buku-buku itu tujuan apa? Untuk menghilangkan keyakinan kepada Allah yang Maha Pencipta. Jadi bukan karena panas. Kalau menurut saya, biarpun kita tidak percaya sama mereka orang-orang yang menulisnya, tetapi Tuhan tetap memakai segala sesuatu di dalam alam ini. Entah itu proses dia menguap karena panas, kemudian dia menguap. Itu kan yang menciptakan bumi ini kan, dan segala isinya siapa? Tuhan. Berarti semua proses itu dari siapa juga? Tuhan kan? Ya udah, berarti itu memang dari Tuhan. Wah, ini Bapak ini bagi saya agak kacau ya. Logikanya kan betul, ini ada captionnya yang katanya beragama pakai akal. Tapi ya ini, masa emangnya bukan Tuhan yang membuat uap? Bukankah itu memang bagian dari Tuhan menciptakan alam semesta ini? Oke, kita next. Rokok ini aduh, tahu asal usul rokok nggak? Mau saya kasih tahu asal usul rokok? Dalam kitab Kasful Asrar, itu rokok itu berasal dari kencing iblis. Waktu iblis diusir dari sorga, stres iblis. Sampai dunia dia terkencing pertama kali. Di sorga nggak bisa kencing. Di sorga cuman berkeringat. Harum seperti kesturi. Buang air besar nggak ada di sorga, cuman sendawa. Dan harum, lebih harum dari kesturi. Sempat buang air besar di sorga. Kalau mampet siapa yang ngedot WC-nya? Nggak ada di sana buang air besar. Begitu sampai dunia, disitulah iblis stres. Kencinglah dia pertama kali. Dari bekas kencingnya itu tumbuhlah sebatang pohon. Nah, itulah yang bapak-bapak isap-isap itu. Pohon tembakau. Nah, isaplah terus. Kencing iblis. Isap. Ini meme yang berikutnya ini apa namanya, yang lucu yang berikutnya ini juga mewakili perasaan kita ya. Aduh, ada-ada aja. Oke, kita next pada video berikutnya. Harusnya pemikir-pemikir yang handal itu orang Islam, bukan orang Barat. Tapi Allah begitu sayang sama kita. Sayangnya di mana? Orang Barat yang mikir menciptakan pesawat, membuat pesawat, merekayasa pesawat, kita tinggal pakai berangkat haji. Orang kafir yang membuat handphone, orang Belgia yang bikin handphone, inovasi dan teknologi komunikasi membuat kita komunikasi makin lancar dan mudah. Tapi manfaatkan kita, Allah itu maha sayang.
Maha penyayang loh sama kita. Kamu gak usah banyak mikir lah dunia. Kamu bisa manfaatkan temuan orang kafir. Di YouTube saya kan sering ngomong seperti itu. Ngapain kamu hai munjir mengucapkan orang-orang kafir? Handphone yang kamu pakai itu yang bikin orang kafir. Pesawat berangkat kamu haji orang kafir. Justru disinilah kasih sayang Allah kepada kami orang beriman. Kita tidak perlu banyak mikir menciptakan teknologi, tapi kita diberikan fasilitas memanfaatkan teknologi untuk kepentingan Islam. Hebat kan Allah menyayangi kita? Takbir! Kalau emang seperti itu, ya udah kenapa ada yang boykot? Oh ini buatan orang kafir, oh ini buatan ini, buatan ini. Aduh. Oke, kita next pada video berikutnya. Gubernur baru Maluku Utara Shirley Chowanda emang keren abis. Baru dilantik, dia langsung tancap gas bikin gebrakan. Salah satunya urus pelayanan haji. Shirley langsung siapin dana 11 miliar rupiah dari APBD buat jamaah haji di Maluku Utara. Anggaran ini naik dari tahun 2024 yang cuma 10 miliar rupiah. Tujuannya supaya pelayanan haji makin maksimal dan manusiawi. Tahun ini ada 1067 jamaah haji dari Maluku Utara dan 60% diantaranya lansia. Jadi Shirley minta panitia kerja ekstra untuk ngasih pelayanan terbaik. Nah, dana 11 miliar ini nantinya dipakai buat penginapan khusus, ambulans, hingga penerbangan charter langsung ke embarkasi Makassar. Jadi semua flight full charter dari Bandara Baabullah Ternate ke Makassar pulang pergi. Ini bakal lebih praktis, cepat, dan nyaman, terutama buat jamaah lansia yang butuh perhatian ekstra. Tapi ini bukan sekedar urusan teknis atau logistik loh. Ini bukti nyata kalau Shirley serius total melayani warganya, khususnya umat muslim, meskipun dia beda agama. Padahal jalan Shirley jadi gubernur nggak mulus banget, penuh rintangan dan drama. Mulai dari demo besar-besaran sampai tudingan kecurangan pemilu. Shirley maju setelah menggantikan suaminya, Benny Laos. Benny adalah bupati populer yang wafat di laut secara tragis saat menuju kampanye. Setelah kepergian Benny, partai-partai pengusung mendorong Shirley untuk maju. Dia akhirnya maju bersama Sarbin Sehe di Pilkada Malut. Tapi masalahnya Shirley ini bukan cuma minoritas, tapi double minoritas. Dia perempuan, Kristen, dan keturunan Tionghoa. Jadi sejak awal udah diserang habis-habisan dengan politik identitas. Bahkan ada kelompok adat dan tokoh lokal yang terang-terangan menolak pencalonannya. Alasannya, katanya pemimpin Malut nih harus muslim karena adatnya berbasis Islam. Tapi berbagai serangan itu tak menyurutkan langkah Shirley. Dia bahkan menang telak dengan perolehan suara 51%. Sementara lawan terkuatnya cuma mendapat suara 24%. Tapi kemenangan ini tetap diprotes para penantangnya. Aliansi Masyarakat Muslim dan Front Persatuan Peduli Pemilu turun ke jalan. Mereka nuntut KPU batalkan hasil pemilu dan tuding ada kecurangan. Mereka juga nuduh ada intervensi elit politik lokal, tapi KPU dan MK tetap sahkan kemenangan Shirley Sarbin. Hingga akhirnya mereka resmi dilantik jadi gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara. Kemenangan Shirley ini jadi tonggak sejarah dalam demokrasi Indonesia. Bayangin, seorang perempuan Kristen Tionghoa lagi menang di provinsi mayoritas Muslim. Ini bukti kalau rakyat bisa memilih dengan akal sehat, bukan karena sara. Dan yang makin bikin kagum, Shirley nggak balas semua serangan-serangan itu. Dia tunjukin kerja nyata, melayani semua golongan tanpa pandang bulu, termasuk pelayanan haji yang justru dia jadikan prioritas pertama di awal jabatannya. Agamanya boleh beda, tapi semangat pelayanannya luar biasa. Shirley, kamu keren, pemimpin yang luar biasa. Ini jadi pelajaran penting ya buat seluruh rakyat Indonesia bahwa agama dan etnis bukan alasan utama dalam memilih pemimpin. Yuk, pilih pemimpin dengan akal sehat. Bagi saya bukan hanya seluruh rakyat, tapi untuk semua para pemimpin-pemimpin juga yang ada di Indonesia ini, entah itu dari pemimpin yang desa sampai ke paling tertinggi pun. Kenapa ini menjadi teladan ya supaya semua urusan-urusan apalagi ini terkait dengan etnis, dengan agama, ya dengan gender juga, ya itu harus diperhatikan. Seperti apa yang dialami oleh Ibu Shirley Chanda ini kan, ya apa yang dialami, kan dia mengalami juga pembulian, kemudian penolakan hanya karena gender, karena juga etnis Tionghoa, kemudian karena agama juga. Kan kemarin kita tahu bersama bahwa dia ditolak. Tapi apakah dia membalas semuanya itu? Tidak. Justru dia menjadikan itu sebagai pekerjaan utama yang dia lakukan sebagai gubernur yang baru. Dan bagi saya ini luar biasa. Jadi bukan hanya contoh untuk masyarakat, tapi untuk para pemimpin juga.
Pertanyaan saya, apakah ada pemimpin yang beragama lain yang juga melakukan hal yang sama untuk agama yang berbeda? Contohnya, pemimpin yang beragama Islam, apakah dia juga ikut untuk membiayai contohnya di salah satu gereja, biaya Natal, biaya Paskah, atau biaya di agama-agama lain, seperti di agama Hindu, agama Buddha, dan lain sebagainya. Jadi ya harusnya ini menjadi teladan untuk mereka semua. Oke, kita next pada video berikutnya. Kalau ke gereja jangan pacaran. Kemarin gue lihat ada orang yang bikin video jangan ke gereja pakai baju yang gak sopan. Kalau ada yang gereja di mall juga nggak pakai kaos ala gitu gue lihat. Tapi ini juga poin yang penting. Kalau ke gereja tuh jangan pacaran. Bukan gak boleh datang sama pacar. Maksudnya kan itu emang niatnya untuk ibadah. Tapi gak lama beberapa waktu lalu gue datang ke satu gereja, emang di gereja tuh gede banget. Dan kan emang kalau misalnya ibadah kadang-kadang lampunya tuh dimatiin gitu kan. Terus ada satu pasangan nih cewek cowok duduk depan gue. Mereka tuh langkulan, terus cowoknya tuh bener-bener gak lepasin ceweknya sama sekali. Bener-bener rangkul pinggangnya lah, dielus-elus kepalanya, bahkan sampai dicium-cium. Duh, jujur gue ngeliatnya tuh kayak gak nyaman banget. Maksudnya kan kayak ya udah gitu, bisa didiemin aja karena gue fokusnya ke gereja, fokusnya ibadah. Tapi ini tuh duduk bener-bener di depan gue, jadi kayak gimana gue gak lihat gitu kan. Mau tegur juga ya ada rasa segannya juga gitu, karena pasti nanti dikira ya kalau gitu kenapa lu liatin gue, kenapa lu gak fokus ibadah. Kayak jangan merusak kekudusan ruang ibadah dengan ya aksi-aksi PDA gitu. Dan minggu lalu gue juga baru datang ke gereja yang sama, dan ternyata pasangan yang sama itu duduknya pas di belakang gue, dan yang masih sama, masih rangkul-rangkulan, masih cium-cium, masih kayak aduh indah banget ya. Maksudnya orang tuh kayak udah mulai terlalu nyaman sama term gereja gitu. Maksudnya of course gereja tuh memang harus untuk bikin orang jadi nyaman, tapi maksudnya tuh bukan in a way that kita bisa jadi pakai baju sembarangan, bukan juga jadi tempat buat pacaran, bukan kayak gitu-gitu. Harus selalu ingat esensi kalau misalnya lu datang ke gereja, esensi lu datang untuk ibadah itu fokusnya itu untuk Tuhan. Tapi pokoknya intinya balik lagi deh ke masing-masing. Gue bukan di sini untuk ngurusin sikap hati atau kayak keimanan orang-orang, tapi ya yang benar-benar aja deh kalau ke gereja lu mau ketemu Tuhan. Ya benar apa yang disampaikan sama kakak ini. Gereja itu tempat kita untuk dapat datang ke hadapan Tuhan, karena Tuhan mengundang kita untuk beribadah kepada Dia. Jadi tempat itu benar-benar menjadi tempat sakral untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan juga dengan sesama orang-orang beriman. Jadi gereja itu betul-betul menjadi tempat persekutuan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama pastinya. Tetapi ketika disalahgunakan seperti okelah tentang pakaian. Memang ada yang bilang oh Tuhan tidak melihat fisik kita, tetapi Tuhan melihat hati. Tapi setidaknya kan menghargai juga, memberikan penampilan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kalau manusia aja sudah sakit matanya melihat pakaian kita, apalagi dengan Tuhan. Loh, ini kok pakaian anakku ini, padahal sebenarnya dia juga punya gitu pakaian yang lebih bagus, pakaian yang lebih sopan, pakaian yang lebih ramah, yang lebih baik lah istilahnya. Dan juga seperti yang disebutkan sama Mbak In tadi, pacaran ya memang membawa pacar dalam gereja gak masalah. Tapi kalau dijadikan tempat untuk berpacaran, ya berarti salah dong. Kalau memang seperti itu ya cari tempat hiburan, pergi ke sebuah taman, bawa pacarmu ke situ, kalian pacaran di sana, bermesraan dan lain sebagainya. Harusnya dalam gereja ajar pacarmu untuk menyembah Tuhan, bukan melakukan kegiatan kalian untuk pacaran, untuk bermesraan, bukan. Tapi untuk membangun relasi dengan Tuhan. Oke, kita next pada video berikutnya. Jadi memang gue setuju dengan mbak-mbak yang lewat di FYP gue ngomongin soal cara berpakaian ke gereja itu harus sopan. Karena kemarin sendiri gue melihat ya, ketika gue bergereja, ya memang gerejanya di salah satu mall ya. Gue melihat sendiri memang ada satu pasangan lah ya, cara berpakaian itu bener-bener gak sopan dan gak mengenakan mata orang lain gitu loh. Oke, tahu abis itu lu mau nongkrong di mall apa segala macem gitu kan, di dalam satu area yang sama. Cuma maksud gue kayak ya janganlah pakai baju yang terbuka, jangan cuman pakai kaos sama celana pendek buat yang laki-laki gitu loh. Lu dikasih berkat sama Tuhan, bisa lah beli baju kemeja, celana panjang dan pakai sepatu gitu loh. Oke, gue tahu konteksnya memang gereja di dalam mall, cuma jangan membiasakan gitu loh. Kita sebagai jemaat-jemaat yang lain juga merasa tidak nyaman dan agak mengganggu pemandangan mata. Karena menurut gue ya itu nggak tertulis memang di dalam peraturan, cuma berpakaianlah secara sopan. Tapi masa kalau ke gereja yang perempuan pakai tank top yang cuman tali doang, kan nggak etis gitu loh. Tapi ada orang yang kayak gitu. Maksud gue juga janganlah kita dalam bergereja itu ada yang main game gitu. Kalau sesekali buka WhatsApp itu gua rasa sih masih dalam batas
wajar lah ya, tapi nggak yang sesering itu juga. Jangan watch time lu juga lebih banyak di WhatsApp daripada di pelayan Tuhan gitu lah. Ini gue lihat kemarin ada anak muda ya seumuran 18-19 tahun lah, main ML dong di gereja dengan asiknya, volume dikecilin, fokus aja udah main ML, HP dimiringin. Wah gila sih, gue pengen negur cuma bukan urusan gue. Ya, hal yang sama juga ya, ini yang disampaikan oleh, ini agak nyambung oleh mbak-mbak yang tadi dengan mas-mas yang ini, ya soal penggunaan HP. Dan jujur saya sendiri pun kadang demikian ya. Awalnya mungkin hanya buka Alkitab, tapi lama-lama scroll WA, buka WA dan sebagainya. Tapi kadang, ya Tuhan ampuni saya, ini saya salah dan saya berhenti. Tapi itu menjadi kebiasaan di zaman sekarang. Memang ada gereja juga yang betul-betul memperhatikan hal ini. Dalam arti mereka memberikan pengumuman bahwa HP itu harus di silent, kemudian jangan hanya di silent, tapi juga jangan digunakan di saat mendengar firman Tuhan, di saat menyembah Tuhan, di saat menyanyi. Ada juga gereja yang seperti itu. Tapi ada juga gereja yang memberi kebebasan, yaitu bermain game. Ada kok yang seperti itu, bermain game di belakang, dia duduk nanti di paling belakang tapi main game. Oke, kita next pada video berikutnya. Teman-teman ini tuh Mantila namanya, saya sekalian memperkenalkan. Ini salah satu produk dari Katolik. Iya, Mantila ini biasa dipakai perempuan Katolik dalam beribadah. Ya sama lah kayak hijab gitu loh, nutup aurat gitu. Cuman masih banyak cewek-cewek Kristen yang ke gereja tuh pakai rok pendek, masih banyak banget tuh. Dan saya kesal banget tuh. Lihat cewek-cewek ke gereja pakai rok pendek, maksudnya dari sekian banyak teladan yang Tuhan Yesus tinggalkan. Kenapa kalian meneladani outfit Tuhan Yesus pas disalib? Ya, ini memang ada yang tidak setuju dengan isi materi komikanya kakak ini ya. Tapi bagi saya ya tidak apa-apa lah. Tapi bukan berarti dia menyamakan dengan Yesus. Ini dalam konteks dia berkomika. Jadi dengan cara ini juga dia menyampaikan hal yang seperti itu. Tapi bagi saya ya ini sekedar hiburan aja juga. Apakah dia mempermainkan nama Tuhan Yesus? Tentu enggak. Apakah dia mempermainkan Tuhan? Tentu saja enggak juga. Apakah dia mempermainkan isi Alkitab? Tentu juga tidak. Tapi sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya dia sedang menyindir orang-orang yang memakai pakaian-pakaian yang terlalu terbuka seperti yang di video-video sebelumnya tadi. Itulah sebenarnya inti yang dia maksudkan. Bukan soal dia menyamakan dengan Yesus dan yang lain-lainnya, bukan. Tapi tentang bagaimana dia memberi pelajaran bahwa memang itu nggak bagus. Gitu. Oke, kita next pada video berikutnya. Kirim lagu ini ke teman kamu yang kamu tahu dia sudah mulai malas gereja dan malas beribadah. Jangan lupa nama Tuhan, Dia menara yang teguh. Bila tiba pencobaan, itu yang menolongmu. Ya ingat lagunya ya, lirik lagunya bagus sekali dan sangat indah. Kalau kalian mau nonton video-video dari kakak ini, namanya itu akun TikToknya itu Jesea GBU. Nanti saya tulis kalau saya nggak lupa ya. Tapi Jesea @JeseaGBU. Itu ada di ukulelenya itu, kalian di neck ukulelenya ada namanya di situ, kebalik ya. Jesea itu. Jadi kalian bisa nonton aja. Dia nyanyi, dia cover-cover lagu rohani dan bagus. Saya sendiri suka lah. Oke, kita next pada video yang paling terakhir. Shalom, saya baru pulang misa abu-abu, menghimbau kepada semua umat Katolik yang hari ini ramai sekali ke gereja. Disclaimer dulu, saya bukan marah, bukan kesal, cuman saya agak heran, saya kaget sekali kenapa umat seramai itu. Saya tadi 1 jam sebelum misa saya sudah datang dan saya tidak dapat tempat duduk di dalam gereja. Yang bikin saya heran, ini saya kan misa setiap hari Minggu ya. Kadang 15 menit sebelum misa saya baru nyampe, saya tetap dapat tempat duduk. Kenapa di hari-hari tertentu kayak gini tuh tiba-tiba ada umat Katolik yang tidak tahu dari mana aja mereka sudah memenuhi gereja. Nih saya tidak bilang kalian tidak harus ke gereja di hari-hari raya tertentu, tidak. Malah saya maunya tuh kalian
Kalian datanglah di hari Minggu juga biar kita nih tidak kaget, karena kita biasa hari Minggu bisa udah kita spare waktu jam segini nih kita datang pasti masih dapat tempat duduk gitu kan, udah biasanya kayak gitu setiap minggu. Terus kalau ada hari raya juga kita akan pikir sama aja kayak gitu, tapi ternyata tidak. Tiba-tiba ada jadi banyak, jadi yang tadinya saya pikir kita minoritas kok jadi enggak, membludak sampai parkiran. Tolonglah kalian juga datang di hari Minggu biar kita tuh tidak kaget-kaget amat kalau hari raya jumlahnya banyak gitu, karena memang sehari-hari banyak. Saya sampai mikir apa mereka bukan Katolik ya, apa ada orang-orang FOMO ya mau terima abu, banyak banget. Ayolah, kalau tadi gereja tuh rame karena semuanya isinya benar-benar orang Katolik semua, dan pasti dong datang juga di hari Minggu biasa biar kita tuh tidak kaget-kaget amat ya. Jadi hari Minggu kita rame, Rabu Abu rame, hari suci rame, Natal rame, rame aja terus gitu. Jangan bikin kita yang biasanya misa dengan sepi-sepi aja tuh kaget gitu di hari-hari tertentu seperti ini. Biar kita banyak terus. Kita tuh nggak dikit, kita banyak. Tadi waktu saya nonton video ini, saya baca komentar ada yang bilang begini, ngapain Mbak berpikiran negatif lah. Kalau menurut saya di video ini dia bukan berpikiran negatif, hanya aja dia kaget. Kemudian dari kejadian ini, dari fakta yang dia lihat ini, dia mengajak bahwa jemaat itu jangan hanya datang di hari-hari seperti itu doang. Di hanya hari Natal, hanya perayaan Paskah, Jumat Agung, dan di perayaan yang lainnya, entah itu di Katolik maupun di Protestan. Memang juga fakta kan itu, entah di kota, entah di kampung, tetap ada momen baru mereka datang ke gereja. Mereka bahkan full gereja. Yang sebelumnya 1 kali 1 bulan nongol di gereja, yang muncul di saat itu. Dan ya ini imbauan dari KKN. Jadi ini bukan pikiran negatif, tapi dia kaget aja dengan fakta yang ada. Baik teman-teman, demikian aja video dari saya untuk kita reaction kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka silahkan berikan like kalian. Kalau kalian suka juga dengan channel ini, silahkan nyalakan terus lonceng supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari channel ini. Dan silakan juga berikan rekomendasi kalian untuk kita reaction di video-video berikutnya. Berikan tanggapan positif di kolom komentar. Sampai jumpa kembali, sehat selalu untuk kalian semua. Shalom.